Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Niken Nurwati, beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat kami hormati, tidaklah berlebihan jika pagi ini kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam acara atau kegiatan kajian agama pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, acara kajian agama pagi ini Rabu 23 Oktober 2024 untuk bahan kajian adalah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pembaca ayat Al-Qur'an Ustazah Nur Faiza, kemudian penerjemah Ibu Yuni Maufiro dan pengkaji Ustadz Anton Nawawi. Baiklah, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan harapan apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang berkah manfaat. Kita buka dengan bacaan Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, berikutnya kita simak terlebih dahulu sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada yang terhormat Ibu Niken Nurwati, SPDMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kegiatan pagi ini adalah kajian yang pertama. Awalnya memang kita kepentingannya untuk SMP, tapi ke depan kajian ini akan kita teruskan, kita rutinkan bahwa kita sudah meminta anak-anak untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Maka kita, Bapak Ibu guru juga harus demikian. Kita lebih dari anak-anak, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita membaca, kemudian kita mengkaji. Jadi membaca itu tidak harus kita khatam, tapi kalau tidak ada beberapa ayat itu yang harus kita pahami. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kita paling tidak sudah sama-sama juga kita mengkaji. Dan kegiatan ini Bapak Ibu, kita harapkan perpustakaan PAI ini menjadi tempat kita untuk belajar beragama, termasuk anak-anak. Nanti bisa juga panjenengan materi-materi agama yang membutuhkan literasi itu bisa kita kegiatannya dibawa ke sini. Kalau untuk yang praktik, misalkan praktik sholat, praktik pemandian jenazah, dan praktik yang lainnya kita bisa menggunakan web. Itu mungkin pengantar dari saya. Semoga kegiatan hari ini awal yang baik, semoga menjadi kita pada SMP lebih baik dan lebih baik, dan semuanya dicatat sebagai amalan kegiatan ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas arahannya, dan semoga kita bisa memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan PAI ini ke depannya. Baik, berikutnya kita simak pembacaan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 oleh Ibu Nur Faizah. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan menyebut nama Allah yang sangat besar rahmatnya dan senantiasa mencurahkan rahmatnya. Alif Lam Mim. Ini adalah Alkitab Al-Quran yang sempurna. Tidak ada yang diragukan tentang kebenaran isinya, yang memberikan petunjuk kepada para muttaqin, yaitu orang-orang yang mengimani yang gaib dan mendirikan sholat dan selalu menafkahkan di jalan Allah sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Dan orang-orang yang mengimani Alkitab Al-Quran yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka meyakini dengan tidak ragu-ragu adanya negeri akhir. Mereka yang bersifat demikian itu berketetapan dalam petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Shadaqallahul Azim. Baik, monggo Ustaz Anton dilanjutkan untuk mengkaji ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, mari kita lanjutkan kajian hari ini dengan surat Al-Baqarah ayat 1-5. Al-Baqarah bermakna berarti adalah sapi betina. Ayat ini saya mulai dari ayat yang pertama. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim adalah ayat mutasabihat yang dimana Allah sendiri yang tahu akan maknanya. Makanya di dalam tafsir dijelaskan Allahu a'lamu bimuraddi. Allah yang lebih mengetahui makna, Allah yang lebih mengetahui artinya. Ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, itulah kitab, ayat tegasnya inilah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran bukanlah kalam yang diciptakan atau kalam yang dibuat Muhammad. Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman atau muttaqin itu memiliki ciri yang yaitu dilanjutkan dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu adalah al-jannah, an-nar, dan yaumil akhir. Surga, neraka, dan hari akhir itulah adalah sesuatu yang gaib yang harus kita imani.
wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang terus-menerus mendirikan salat. Yaitu yang dimaksud dalam ayat ini wa yuqimunas sholata adalah orang-orang yang selalu terus-menerus mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu dan orang-orang yang apa yang Allah berikan rezeki, mereka selalu menafkahkan rezekinya itu sebagian rezekinya. Tidak boleh kita menafkahkan rezekinya semuanya. Kenapa? Karena kita butuh hidup, karena kita punya anak, kita. Ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman, bima dengan apa unzila yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman kepada hari akhir. Jadi sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang di dalam ayat yang awal tadi dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yaitu mereka yang demikian tadi orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, orang yang yuqimunas shalah orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka orang-orang yang menunjukkan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk itulah adalah orang-orang yang mendapatkan, memperoleh kemenangan. Mungkin itu aja sedikit ngaji kita tentang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan mempertanyakan dari surat Al-Baqarah ayat 3. Ini karena saya betul-betul awam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, dan selanjutnya itu orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal yang gaib, melaksanakan sholat dan seterusnya. Kemudian yang saya pertanyakan di sini ini agak guyonan, Pak Anton. Nggih, monggo. Mempercaya hal-hal yang gaib termasuk barang alusan. Iya. Kita akan ada yang percaya, ada yang enggak. Seperti kalau kita lihat di kuburan atau lewat di kuburan itu kan katanya banyak hal-hal yang gaib. Itu pun ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, bagi mereka yang kurang percaya terhadap hal-hal yang gaib demikian, apakah itu mengurangi dari kadar ketakwaan kita atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Sarin, pertanyaan yang bagus. Kalau Ustaz Anton di Oke, apa yang ditanyakan oleh Bapak Sarim berkaitan dengan mempercayai apa ada yang di kuburan, roh halus, berkaitan dengan ayat Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kita mengimani terhadap surga, kita mengimani terhadap neraka, kita mengimani terhadap hari akhir. Masalah tentang pocong, gondoruwo, istilah-istilah setan yang di Indonesia itu bukanlah
sesuatu yang harus kita imani dalam berkaitan dengan al-ghaib tadi. Saya kira itu Pak Sarim jelas, yang kita imani adalah sesuatu yang gaib yang Allah perintahkan berkaitan dengan surga, neraka, hari akhir. Kalau masalah hantu-hantu yang ada di Indonesia, kita tidak wajib mengimani. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Anton, ulasan yang sungguh detail, benang merah yang bisa kita ambil dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Anton tadi adalah bahwa Al-Quran merupakan rujukan utama kita sebagai umat Islam, tidak ada keraguan lagi. Agar kajian kita pagi ini tidak bersifat komunikasi searah, monggo saya berikan kesempatan bagi jamaah yang hadirin dan hadirat untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin ada kebingungan, ketidakpahaman, monggo silahkan. Terima kasih Pak Anton. Saya harap semoga Pak Sarim dapat menerima. Bapak Ibu, sebenarnya ingin kita berbincang atau berdiskusi lebih panjang lagi, tapi kewajiban utama kita adalah untuk mengawasi anak-anak, membimbing atau mendampingi anak-anak karena jam GSM sudah berakhir. Maka untuk kajian kali ini kita cukupkan. Untuk Bapak Ibu yang lain yang masih ada, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya tadi mau disampaikan atau ditambahkan untuk penjelasan Pak Anton, ke depan bisa kita lanjut. Anton, nggih? Dari saya, bila ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.